manusia. Maka Quran menjamin Pak, orang yang bisa baca Quran kemudian yang ngerti artinya, kemudian dia kaji, setelah dia kaji, yang keempat kata Imam Ghazali, kita amalkan isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Yang ketiga kata Imam Ghazali, ya, teruskan dengan Quran ini kita akan dapat petunjuk. Tapi ulama-ulama tafsir semuanya sepakat, begitu dengan masuk kalimat wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah Ta'ala, seulama bersepakat yang dimaksud rahmat itu adalah hadirnya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bilang? Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Habibuna Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semuanya alam. Makanya kita di hari ini disuruh faliyafrahu dengan kelahirannya Nabi Muhammad di atas muka bumi. Allah sampaikan faliyafrahu, hendaknya kita bergembira, kita senang, kita bahagia. Allah berikan kita nabi, khair nabi yang terbaik, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, mohon maaf, kita ini mulia bukan karena ibadah salat kita Pak, bukan. Kita ini mulia semata-mata karena kemuliaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini menjadi mulia karena kemuliaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat umat-umat dahulu, umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika di syariatnya ditetapkan umatnya Nabi Musa, kalau dia mau bertobat, itu tobatnya tidak diterima oleh Allah kecuali disiapkan pedang. Mereka itu perang di tengah lapangan, dia mati, baru tobatnya diterima. Satu, kalau dia nggak mau itu, dia cari gunung yang tinggi, pohon yang tinggi, dia niblak sekalian, dia turun, dia mati, baru tobatnya diterima. Tapi umatnya Nabi kita Muhammad tidak. Kita tidak bisa dengan banyak istighfar, dengan kita bertobat kepada Allah, tobat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena bibarakati sayyidil wujud Sayyidina wa maulana Muhammad. Ini kita baca sudah sekalian, sering baca ya Rabb astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita baca dengan sungguh-sungguh, tobat kepada Allah, tobat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena takriman wa ta'ziman li sayyidina wa maulana Muhammad. Ini tobat kita diterima oleh Allah karena kemuliaannya Nabi Muhammad, karena keagungannya junjungan Nabi Muhammad. Umat ini menjadi mulia. Bu, umatnya Nabi Musa, kalau dia kena najis mughalladhah, najis anjing, najis babi, itu najis tidak bisa dibersihkan kecuali sampai kulitnya copot. Jadi kalau dia bersihkan najis, itu kulitnya sampai copot Pak. Kalau kulitnya tidak copot, maka najisnya tidak sah. Umatnya Nabi Muhammad diberikan oleh Allah sebuah keringanan. Kita kena najis anjing, babi, cukup kita basuh dengan air, terakhir kita pakai dengan apa? Deterjen atau benda-benda yang bisa menarik. Kenapa? Ta'ziman wa takriman li habibina Muhammadin. Karena itu semuanya kemuliaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, tidak diragukan kemuliaannya Rasulullah Pak. Ada ulama berpendapat bertanya, mana mulia Ka'bah itu dengan makbarahnya Nabi Muhammad? Ada orang nanya, mana mulia Ka'bah yang ada di Mekah dengan kuburannya Nabi Muhammad? Bapak mau jawab apa kira-kira? Ada orang bertanya, guru, mana mulia Ka'bah yang ada di Mekah dengan makbarahnya Nabi Muhammad SAW? Kalau dilihat dari zahirnya, maka tentu Ka'bah lebih mulia. Tapi kalau dilihat siapa yang bersemayam di dalamnya, siapa yang ada di dalamnya makam itu, maka tentu lebih mulia baginda Nabi Muhammad dibanding dengan Ka'bah. Makanya kita dikatakan dalam Al-Quran,
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita umat yang paling mulia, Pak. Umat yang hadir paling belakang, nanti masuk surganya paling dulu. Amin. Orang sini nih, Bu, orang sini nanti masuk ke surganya paling dulu. Duluan. Tapi syaratnya kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku kata Nabi, dia bakal masuk surga. Amin. Yang laki masuk surga, yang perempuan masuk surga. Yang tidak masuk surga nenek-nenek sama aki-aki. Nenek-nenek, aki-aki nggak boleh masuk surga. Ini Pak, pernah ada satu cerita. Nabi sampaikan, kata Nabi, nanti di akhirat yang tidak masuk surga dua. Satu nenek-nenek, kedua aki-aki. Nenek-nenek nangis, Bu. Ya Rasulullah, saya tiap malam salat tahajud, saya banyak berzikir, bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kenapa saya nggak dapat jatah surga? Nenek-nenek nangis, protes, Pak. Apa kata Nabi? Bu, di surga itu nanti tempat yang indah-indah. Jadi kalau nenek-nenek nanti dia masuk surga, meninggal dunia, itu diganti umurnya sudah 80 tahun, jadi 35 tahun lagi. Nenek-nenek jadi gadis lagi. Aki-aki yang sudah peot nggak boleh masuk surga. Karena di surga kalau ada aki-aki jelek, Pak. Aki-aki kalau dia meninggal dunia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, begitu meninggal dunia diganti. Umur 80 Allah masukkan dalam surga, umurnya rata-rata 30 tahun 30. Aki-aki ganteng lagi, Bu. Makanya orang sini kata Nabi nanti masuk surga. Illa man aba, kecuali ada orang yang tidak mau masuk surga, Pak. Para sahabat tahu, gila wa mayakba ya Rasulullah. Adakah di antara kita orang tidak masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi ada. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada baginda Nabi Muhammad, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang maksiat kepadaku, menolak ajaran Nabi Muhammad, berarti dia tidak mau masuk surga. Hari ini kita bikin maulid suruh gembira. Yang kedua, maulid ini diadakan tujuannya untuk apa? Limahabbatir Rasul. Tujuannya untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama bertanya bagaimana cara cinta kita kepada Rasul? Yang pertama kata Nabi, orang yang cinta kepada Nabi itu ada tanda-tandanya. Bu, Ibu kalau ngaku cinta sama Nabi ada tanda-tandanya. Al-Imam Syauqi menyatakan tanda yang pertama, fa'aksiru bi sholati ala sayyidil wujud. Banyakin baca salawat kepada Nabi kita Muhammad. Ibu kalau cinta Nabi Muhammad banyakin baca salawat. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala lihi wa sahbihi. Ayo hadrah, jangan pada bingung, kehujanan udah kayak burung kamu dulu. Baca hadrah, pukul hadrah yang keras. Baca Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil niwashibaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Ibu baca Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa
afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala washabihi. Oke bos, orang nanya Pak, kalau kita baca salawat kepada Nabi, bagaimana jaminannya? Kelak nanti di akhirat kata Nabi, inna awalan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Manusia yang paling dekat dengan aku kata Rasulullah besok di akhirat bukan orang yang kaya, bukan orang yang ganteng, bukan orang yang paling cantik, bukan orang paling hebat. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah besok di akhirat orang yang paling banyak baca salawat. Ibu banyakin baca salawat. Kita lagi pusing, lagi bingung, ambil tasbih baca salawat. Bu ya, urusan lagi mandek baca salawat. Dikisahkan oleh sahabat baginda Nabi Muhammad, ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Beliau mengadu kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya punya utang ya Rasul. Utang saya itu enggak kebayar-bayar. Utangnya sama siapa? Utangnya sama wanita Yahudi. Itu bu, ada wanita Yahudi, dia punya utang Abdullah bin Zubair, nagihnya di tempat orang banyak. Coba, kalau kita punya utang ditagih tempat orang banyak, kira-kira malu enggak bu? Malu. Abdullah bin Zubair mengadu kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya malu banget. Itu punya utang sama Yahudi wanita, itu nagihnya tempat orang banyak ya Rasul. Nabi tanya, berapa kau punya utang ya Abdullah bin Zubair? Saya punya utang 200 dinar. Bu, 200 dinar. Dia nggak bisa bayar. Apa kata Nabi? Ya Abdullah bin Zubair, bukankah kau punya seorang nabi, seorang rasul, di mana kau punya seorang nabi dan rasul tempat mengadu, tempat kau minta pendapat? Kata Abdullah bin Zubair, iya juga ya Rasulullah. Bagaimana caranya ya Rasulullah, saya biar bisa bayar utang? Nabi tanya, kau punya usaha apa? Saya punya usaha kebun kurma ya Rasul. Itu kebun kurma saya ditawar cuma 35 real, 35 dinar. Utang saya 200 dinar. Bagaimana ya Rasul? Akhirnya Pak, Nabi Muhammad datang ke kebunnya korbannya Abdullah bin Zubair. Setelah diinjak oleh kaki yang mulia, itu kebun korma yang ditawar 35 real, 3 dinar, itu ditawar oleh orang-orang Yahudi dengan harga 300 dinar. Berarti kelebihannya berapa tuh? 100. Dijawab oleh Abdullah bin Zubair, ya Rasul, bagaimana caranya? Aksiru sholatan alayya. Kalau kau banyak utang, banyak masalah, perbanyaki baca salawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan utang kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi kita yang gelisah, lagi galau ya. Jangan buka HP, banyakin baca salawat. Boleh buka HP, baca salawat yang banyak. Minimal itu kata guru saya, Habibul Imam Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Beliau sampaikan, kalau hidup pengen senang bu, baca salawat sajaratun nukud, kata beliau. Apa sajarah itu pohon, nukud itu duit. Ibu di rumah biar punya pohon duit, kata beliau. Apa salawatnya? Beliau ajarkan kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu baca sebanyak 700 kali bu. Sambil nonton TV ya, baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca 700. Yang punya hutang akan diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Yang dari gelisah Allah berikan ketenangan. Yang rumah tangganya kocar-kacir Allah berikan ketenangan. Yang jabatannya pengen naik Allah angkat derajatnya. Kenapa? Bibarakati salawat ala sayyidil wujud Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyakin salawat. Bang, banyakin baca salawat. Pengen pergi ke Mekah. Ibu pengen pergi ke Mekah. Pengen pergi ke Madinah. Pengen pergi umrah. Pengen haji, punya duit, kagak, sampai bayarin. Ya, sampai bayarin, Bu ya, gampang.
banyakin baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Insya Allah ajar kita digobol oleh Allah Rabbul. Salawat ini nanti ibu di akhirat itu jadi sinyal. Di saat manusia nanti dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, itu disebutkan berapa lama manusia di padang mahsyar? Arba'ina sanatan, 40 tahun. Pak, manusia nanti ibu dikumpulkan di padang mahsyar selama 40 tahun. La yakuluna wa la yasrabuna wa la yatakallamuna. Kagak makan, kagak minum, kagak ngomong. Wah, 40 tahun kagak ngomong, kagak makan. Kira-kira sanggup kita? Ya Allah, orang semuanya berharap, Pak, ingin mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad. Saat itu orang yang sering banyak baca salawat kita jadi sinyal, Pak. Pak, ini HP bisa nyambung karena kalau ada sinyal, betul gak? HP kita bisa nyambung karena ada sinyal. Orang yang nanti banyak baca salawat, sinyalnya nyambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Ghaniyah. Beliau sampaikan, umat Islam yang nanti tersesat di akhirat, umat Islam yang sedang kelaparan, susah, saat itu yang paling mulia, kata beliau, orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Salawat kita jadi sinyal, Bu. Ketika di dunia kita baca salawat, kelak nanti di akhirat jadi sinyal nyambung kepada Nabi kita Muhammad. Syafaatnya saat itu kita dapatkan syafaat Nabi Muhammad. Bu, kalau kita bicara tentang Rasulullah kelak di akhirat, yang dekat dengan Rasul itu miliaran orang, Pak. Belum kelompok para anbiya wal mursalin. Mereka berburu dengan Nabi kita Muhammad mencari Rasulullah. Karena di akhirat saat manusia dikumpulkan, mereka ke sana ke sini mencari pertolongan. Manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Adam, antum abul bashar fasyafi'na yaumal qiyamah. Wahai Nabi Adam, engkau manusia pertama, berikanlah syafaat kepada kami. Kata manusia, Pak. Kata Nabi Adam, lah, nggak bisa. Nafsi-nafsi, masing-masing hari ini tanggung jawab masing-masing. Kata Nabi Adam, berangkatlah kau kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian orang sudah sekalian, mereka berangkat kepada Nabi Ibrahim, ya abal anbiya wa ya Ibrahim abul anbiya fasyafi'na fi hadzal yaum. Wahai Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, berikanlah pertolongan kepada kami. Apa kata Ibrahim? Nafsi-nafsi, masing-masing. Saya juga punya dosa, kata Nabi Ibrahim. Sejak hidup Nabi Ibrahim, Pak, punya dosa 3. Itu ditangisin siang malam, Pak. Dosanya Nabi Ibrahim 3 kali. Kalau kita dosanya berapa biji? Bu, dosa kita berapa biji? Enggak kayak itu, Bu, ya. Nabi Ibrahim punya dosa 3, ditangisin setiap hari malam. Dosa yang pertama, beliau katakan, ketika Raja Namrud berburu, Pak. Ini ada Raja Namrud, kesenangannya dia kalau habis pesta, dia berangkat berburu. Begitu Raja Namrud berburu, Nabi Ibrahim masuk ke tempat dia, Pak. Ibadahnya Nabi Ibrahim, Namrud. Dilihat di dalamnya, ada makanan, minuman, ada ikan ayam, daging macam-macam penuh. Nabi Ibrahim bilang, waduh, ini luar biasa. Akhirnya Nabi Ibrahim salam ambil kampak, Pak. Itu patung-patung yang ada di tempat sembayangnya, ibadahnya Raja Namrud, dihabisin semua patung. Kecuali satu yang paling besar, patungnya ditempel di lehernya. Begitu Raja Namrud pulang berburu, melihat tempat ibadahnya, alangkah kagetnya, Pak. Marah. Kata Raja Namrud, siapa yang berani mengacak tempat kita, menghancurkan tempat kita? Ada yang ngomong, biasanya itu Ibrahim. Ditangkap Nabi Ibrahim alaihissalam, disidang oleh raja, saudara sekalian. Raja Namrud ditanya, ya Ibrahim, siapa ini yang menghancurkan tempat saya ini? Kata Nabi Ibrahim, itu kali itu patung yang satu tuh, yang di lehernya ada kampak. Dia mungkin gak kebagian ikan ayam tuh, Pak. Itu patung yang gak kebagian ayam, dia marah. Temennya dikampakin satu-satu. Namrud berkata, bagaimana mereka bisa berbuat, ya Ibrahim? Ya, dijawab, jangankan itu berbuat, dia pegang aja gak bisa. Nabi Ibrahim jawab, kenapa dia tidak bergerak, tidak bisa bermanfaat?
kau sembah wahai Fir'aun, wahai Namrud. Raja Namrud marah Pak, dibakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya sampaikan, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim dibakar satu riwayat 40 hari 40 malam Pak. Kira-kira orang sini Bang, ada nggak yang tahan dibakar 40 hari 40 malam masih hidup? Nabi Ibrahim hidup Bu. Bahkan untung ada kalimat wasalaman. Ya narukuni bardan, hai api dinginlah olehmu, berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Untung ada wasalaman. Kalau tidak ada kalimat wasalaman, kata ahli tafsir, Nabi Ibrahim bisa jadi es. Orang dibakar kedinginan. Kenapa? Semuanya biqudratillah, kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tuh. Dosa yang kedua Nabi Ibrahim tangisin Pak. Ketika beliau liwat, ada satu liwat satu negeri, satu daerah, ada satu raja Bu. Raja ini sukanya membini orang Bang. Kan aneh. Kalau menggadis nggak mau, menjanda apalagi nggak mau. Sukanya membini orang. Kan aneh itu raja. Nabi Ibrahim lewat situ sama Siti Sarah. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, kita lewat sini nih. Akhirnya Ibrahim ditanya, hei Ibrahim, siapa yang kau bawa ini wanita? Aja, ini saudara saya. Bohong gak kira-kira itu? Bohong. Lah kalau dia ngomong itu istrinya, dia ambil meraja. Nabi Ibrahim ngomong begitu supaya selamat Pak. Yang ketiga, berbohong Nabi Ibrahim menurut syariat itu adalah salah, hakikat adalah benar. Ketika Nabi Ismail mau disembelih, dipakai yang baik-baik bagus, ditanya sama istrinya, wahai Ibrahim, ini Ismail mau dibawa kemana? Ini Ismail mau dibawa pelesiran, mau dibawa ajak wisata, mau diajak senang-senang. Akhirnya diizinin sama istrinya. Coba kalau dia jujur sama istrinya, mau dibawa kemana nih Ismail? Mau dipotong lehernya, mau dibunuh. Kira-kira dikasih gak sama istrinya? Agak. Secara syariat salah, tapi hakikat adalah benar. 3 dosa Nabi Ibrahim ini ditangisin siang malam Pak. Kata Nabi Ibrahim, silakan aja cari nabi yang lain. Satu-satunya nabi Pak, satu-satunya rasul, satu-satunya jenderal nanti di akhirat yang bisa menyelamatkan kita adalah Sayyidil Wujud, Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Nabi teriak Pak di padang mahsyar, miliaran manusia, Nabi teriak, ummati ana laha, ummati ana laha, ummati ana laha. Umatku sini, aku yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Satu-satunya nabi, satu-satunya ciptaan Allah yang hari itu berteriak mengatakan ummati ana laha, umatku kesini, aku yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka ibu banyakin baca salawat kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau kita cinta Rasulullah, kerjakan apa yang diajarkan oleh sebagai sunnahnya, ya. Sunnahnya Rasul kita sampaikan, kita kerjain, insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Orang yang melaksanakan syariatnya Rasulullah, mengikuti sunnahnya Nabi 1 kali 24 jam, kita tidak lepas dari syariatnya Allah, sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, dalam hidup kita ini 1 kali 24 jam tidak lepas dari sunnahnya Nabi kita Muhammad, diajarkan kepada kita umat Islam. Diajarin cara makan, kita diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana cara tidurnya Nabi Muhammad, nggak sama dengan kita. Kalau kita kalau tidur dari mana-mana udah ngumpruk aja udah, ya. Rasulullah ketika mau tidur sekalian wudu dulu. Ada nggak orang sini kalau mau tidur wudu dulu? Bu, sunnah Nabi itu. Jadi ibu kalau mau tidur wudu dulu. Lah kan bukan buat sholat, ini wudu buat tidur. Jadi kalau kita udah wudu dipegang sama suami nggak apa-apa, udah batal. Yang penting kita sudah wudu. Apa kata Nabi? Man nama ala wuduin, siapa orang yang tidur dia bawa wudu, famata ala husnil khatimah. Kalau malam itu dia meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ibu wudu, bapak wudu. Rasulullah tuh kalau mau tidur kita wudu. Ya, kita jarang Pak, jaga wudu kita nih. Ya, karena wudu ini adalah silahul mukminin. Wudu itu senjatanya umat Islam. Kita di mana aja wudu.
Bahkan saya pernah dengar tuh Habib Zainal Abidin Al-Kab dia. Beliau itu nggak batal wudu, Pak. Kita coba berarti. Kata guru saya kalau kita udah umur 50 tahun, Pak, usahakan kita yang pertama jangan batal wudu, Bang. Udah 50 tahun nih, jangan batal wudu. Ya, udah ketemu sentuh orang, wudu lagi, batal wudu lagi. Pokoknya jangan batal wudu kata beliau. Ya. Yang kedua, Rasul kalau mau tidur, Bu, Nabi siapin air minum. Nabi kalau mau tidur nyiapin di girbah. Girbah itu dibuat dari apa tuh? Dari kulit kambing, kemudian dikeringkan, dibersihin, diisiin air. Jadi Rasulullah kalau tidur nyiapin air minum. Begitu Nabi bangun dari tidurnya sepertiga, Nabi minum air putih. Karena minum air putih bagian dari obat kata Rasulullah. Kalau kita enggak, bangun tidur bukan nyari air putih, rokok kita. Betul enggak? Kadang-kadang rokok nggak ada, puntungannya dicari. Mana puntungan gue ya? Sambil nongkrong, belum minum, rokok aja. Rokoknya rokok jinggoh lagi. Ya Allah, yang latunya banyak banget. Ya, rokok jinggoh, pus. Rasulullah kalau bangun tidur, beliau minum, Pak. Beliau minum air putih. Cara minumnya diajarkan. Semua diajarin kita. Ya. Bagaimana cara itu dirinya salat? Beliau saudara baca qul a'udzu birabbil falaq 9 kali, qul a'udzu binnas 9 kali, kemudian Fatihah 9 kali, kemudian ayat kursi 1 kali, kemudian surah Al-Baqarah 9 kali, kemudian baca tahlil la ilallah 100 kali, kemudian baca istighfar Nabi 300 kali baru tidur. Kira-kira orang sini ada yang begitu? Agak bismillah aja enggak kebaca mau tidur ya. Baru baca bismika Allahumma wa bismika wa amut. Baru tidur. Bu ya? Tidur ngikutin. Bagaimana tidurnya Rasulullah SAW itu miring ke kanan, Bu. Jadi Nabi kalau tidur ikutin sunnah Rasul. Nabi kalau tidur miringnya ke kanan. Ya. Kalau kita tidur sembarangan kadang duakom jadi. Ya. Udah begitu dibangun kagak ada napasnya. Ya. Itu makruh tuh. Tidur makruh tengkurap. Tahu tengkurap? Kalau orang Betawi bilang dakom, ya itu makruh, Pak. Nggak boleh orang tidur dakom. Kenapa? Tersumbatnya aliran kita darah kita dan tersumbatnya aliran napas kita. Nggak boleh tuh. Dalam kitab salah satu Imam Nawawi katakan makruh tidur yang tengkurap, yang biasa itu. Ada orang dulu sudah sekalian tidurnya tengkurap, mulutnya tetap lebih bantal, begini. Mungkin dia begitu napas malam kagak nyampe, pagi-pagi udah kaku. Jadi tidurnya Rasulullah itu miring ke kanan, ya. Kalau kita tidur apa aja jadi, rentang jadi, tengkurap jadi, ya. Jadi kita hidup ini akan indah apabila mengikuti sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang tinggal sunnahnya Rasul, Pak. Termasuk salah satunya siwak. Ini, Pak, kayu kecil ini siwak, Bupati. Ini manfaatnya besar, ya. Kalau kita nih dari Mekah dari mana-mana, orang kadang-kadang bukan pada bawa siwak, pada nyari apa orang sekalian? Nyari oleh-olehnya, betul nggak? Siwak, Pak, ini siwak kecil manfaatnya besar. Rakaataini bi siwak khairun min sab'ina rakaatan bila siwakin. 2 rakaat salat pakai siwak lebih afdal, lebih mulia daripada 70 rakaat yang nggak pakai siwak. Pakai siwak. Ini sunnahnya Rasul, Pak. Nabi sunnahkan, ini sunnah kita, ya. Banyak orang Islam sekarang nggak pada mau ke siwak, ya, nggak mau ke siwak. Pakai ini sunnahnya Nabi kita Muhammad. Jadi kalau hidup ingin bahagia, selamat dunia akhirat, ikutin baginda Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Jam berapa udah nih? Saya udah 1/2 jam lebih udah nih, Bang. Ya, Masya Allah, udah datang Habib belum? Mana Habib Jamal? Alhamdulillah udah 1/2 jam ini. Ya Bu ya sekalian, masih sabar kali ya. Masih perjalanan, kita doain mudah-mudahan Habib Hanif dalam perjalanan sebentar lagi akan sampai. Ya. Tinggal kita cari informasi panitia. Ya Allah, ini Maulid berkah luar biasa. Insya Allah berkah, Bu ya. Nah, udah berkah dan kita ada berkah aja dan ya. Jadi Maulid ini adalah bagian salah satu yang diajarkan oleh guru kita, para ulama kita, jangan ditinggal. Wabil khusus apa? Di dalam Maulid ini kita baca Maulid kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir saya pesan warga kampung apa nih? Inhotani. Ini udah akhir zaman, zaman sudah akhir. Sekarang ini banyak fitnah, Bu, hati-hati.
Umat Islam diadu dengan umat Islam, ulama diadu dengan ulama, ulama diadu dengan habaib, betul. Habaib diadu dengan ulama. Kenapa? Ada pihak-pihak tertentu yang memprovokasi ini. Kenapa? Karena mereka tidak mau melihat umat Islam ini akur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya yakin orang-orang yang tadi cinta kepada dzurriyyahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan di sini nggak ada orang PWI. Ada nggak PWI sini? Ya Allah Pak, ini satu cerita. Bapak dengar, itu pondok pesantren yang rubuh di Sidoarjo. Pak, ini saya sampaikan. Itu pondok pesantren di Sidoarjo. Allah Ta'ala rubuhkan saudara. Bapak biar tahu. Kenapa? Kiainya itu salah satu adalah pendiri PWI. Dan dia berencana dan keluarganya semuanya akan membongkar keramatnya Habib Abu Bakar bin Segaf yang ada di Gresik. Allahu Akbar. Kurang ajar iblis. Wali diutik-utik, bahaya Pak. Jangan sekali-kali. Itu pendiri pondok pesantren. Dia ada di medsos menyampaikan, kita orang PWI yang anti habaib, yang anti dzurriyyah Nabi Muhammad, yang mengatakan Habib ini palsu, maka kita akan rencana bongkar keramatnya Sayyid Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf di Gresik. 2 hari dia ngomong, bacotnya ngomong. Allah rubuhkan pondok pesantren ini sudah. Berapa orang meninggal? 67 orang meninggal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang kita Ahli Sunnah wal Jamaah pertahankan cinta kita kepada dzurriyyahnya Nabi Pak. Jangan ikut-ikutan, betul nggak? Biar yang ngomong gitu, yang ngomong begadang jangan begadang, jangan dengerin. Tahu yang ngomong begadang jangan begadang? Begadang jangan begadang. Nah begadanglah terus lo. Gue sekarang udah gak suka sama dia tuh. Tadi lagunya gue suka banget itu, ya. Begitu dia benci sama habaib dan nyari habaib. Dia kiai bukan, habib bukan, agak ngerti baca kitab kuning, ikut-ikutan sampai ke Kalimantan. Nyari apa? Nyari nasabnya habaib. Kan orang itu begadang. Begadang aja lo sampai hari kiamat udah. Gue tadinya suka, karena nggak suka ada tuh gue dah. Ya Allah Pak, ini Nabi memang bilang, kata Nabi, ummati hadihi ummatun marhumah, laisa 'alaiha adzabun fil akhirah. Ini umatku, umat yang disayang oleh Allah. Tidak, mereka akan dapat azab di akhirat, tidak diazab umat ini. Azabuha fid dunya. Umat ini azabnya, saya ada apa? Ujiannya di dunia kata. Yang pertama al-fitanu. Umatnya Nabi Muhammad ini akhir zaman sudah banyak fitnah-fitnah. Betul enggak? Habaib difitnah begini begitu. Jangan. Orang Inutani, saya yakin orang-orang cinta dengan keluarga Nabi Muhammad, cinta dengan Rasulullah SAW. Karena ini diajarkan oleh orang tua kita, guru-guru kita. Jangan sampai cinta kita lepas dengan dzurriyyahnya Nabi Muhammad, karena mereka punya wasilah, mereka punya mata rantai yang sampai kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul, yang sampai kepada junjungan Nabi kita Muhammad. Ini nasab orang yang utik-utik saudara sekalian, betul nggak? Ya Allah, hati-hati ya. Mudah-mudahan cinta kita naikkan kepada dzurriyyahnya Nabi sampai akhir ayat kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. 15 menit lagi. Dikit lagi dah, sambil lu ya. Ini kalau begini gua nih, saya tadi habis acara Maulid Bapak Haji. Di rumah ini lagi tadi habis hajatan Maulid ya. 15 menit sampai Bu, sabar. Ada habaib. Saya jelasin tentang habaib dulu dah. Ya, biar orangnya paham. Apa sih habaib itu, Pak? Kata Nabi ketika ya Rasulullah, man ahluka? Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa keluargamu? Nabi saudara sekalian ambil Sayyidatina Fatimah Zahra, Imam Hasan wal Husain, Imam Ali bin Abi Thalib, diikat dengan sorban oleh Rasulullah SAW. Ini 4 orang Pak diikat oleh Nabi Pak. Apa kata? Haulai min ahli baiti. Ini orang-orang ini orang yang aku sayangi. Mereka ada keluargaku ila yaumil kiamah. Anak keturunan mereka sampai nanti hari kiamat. Orang kagak percaya tuh makhluk. Betul nggak? Orang nggak percaya habaib, bodoh matan. Jangan didengerin begitu, biar dia kecebur di got sendiri. Kalau ada orang kecinta habaib, biarnya dia jalanin diri. Betul nggak? Kita cinta sama saudara. Apa sih habaib? Rasul sampaikan kullu sababin wa nasabin munqati'un ila yaumil qiyamah
illa sababi wa nasabi. Semua nasab itu putus, Pak. Kita orang Akhwat, nasab kita putus. Ya, Hasan bin Karung, Karung bin Jebot, Jebot bin Kutil, habis sudah. Nggak ada orang awam kita Ajam ini nasabnya tembus, nggak ada. Nabi katakan putus. Kita nyari nasab turun kita, Pak, 5 aja nggak ketemu. Saya aja nggak ketemu tuh. Ya, saya punya orang tua Haji Ghazali, Haji Rahmat bin Abu Bakar, Abu Bakar bin bin Haji Ruslan bin Tubagus Ruslan bin Tubagus Makmun bin Haji Mursidi, Tubagus Mursidi bin Tubagus Irsyad, Haji Tubagus Irsyad bin Tubagus Muhammad Maimun, Tubagus Maimun bin Tubagus Hasanuddin, ya, Hasanuddin Maulana Hasanuddin bin Maulana Syarif Hidayatullah. Tapi kata orang saya jangan ngaku-ngaku nasab. Yang kita pikirin bukan nasab, nasib. Pikirin nasib kita, betul ya? Ya Allah, nasib kita pikirin, Pak, biar kita selamat dunia akhirat, betul nggak? Nah, kalau habaib, Pak, nasabnya itu nyambung ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat nasab mereka tersambung. Itu Nabi bilang. Orang nggak percaya, betul nggak? Masya Allah, saudara, 2 ayat Al-Quran pegangan kita. Ketika perang Badar, Pak, perang terdahsyat. Nabi gigi Rasulullah copot karena hantaman batu, Pak. Nabi gigi copot yang depan, ya, sampai Sayyidina Abdullah bin Ahmad, beliau menangis depan, ya Rasulullah, kok ini perjuangkan ini untuk apa ya Rasul? Kata beliau, Nabi kita itu giginya copot, Pak, di perang Badar, kena ke batu. Ketika sedang perang bercambuk, turun ayat, Pak, turun ayat di tengah perang. Makanya orang-orang baca nih asbabun nuzul ayat biar kita paham. Apa ayatnya? Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddatan fil qurba. Lihat nih. Ketika perang Badar sedang berkecambuk, Nabi giginya kena batu, Pak. Para sahabat menangis. Di tengah gejolaknya perang turun ayat qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddatan fil qurba. Katakan ya asyrafal khalqi, katakan wahai Habibuna Muhammad kepada umatmu. Nabi Muhammad tidak minta apa-apa, saudara. Allah tidak minta apa-apa, Rasul tidak minta apa. Yang Nabi minta kepada kita al-mawaddatan fil qurba. Kita mencintai keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tidak minta apa-apa sama kita, Pak. Yang diminta oleh Rasul dalam Quran ini, Allah sampaikan bahwa kita diajarkan untuk mencintai zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dalam Quran Allah sampaikan, innama yuridullahu liyudhiba ankum risa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini dalilnya. Innama yuridu. Innama ini kalau kita ngaji nahwu adalah adatul istisna. Artinya kalimat yang tidak bisa diubah. Innama, sesungguhnya saudara sekalian, bahwa Allah Ta'ala menginginkan bahwa keluarga Nabi itu disucikan oleh Allah dengan sesuci-sucinya. Alhamdulillah. Makanya orang Betawi kalau nggak cinta habaib itu batal jadi orang Betawi. Orang Betawi nih agak cinta habaib itu nggak jadi orang Betawi, Pak. Ya, kenapa? Nenek kita, kakek kita, orang tua kita, guru-guru kita, mereka itu belajar semuanya dengan habaib. Tokoh kita terbesar di Betawi, Pak, ada Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali belajar sama siapa, saudara sekalian? Ada yang tahu Kiai Haji Nur Ali siapa? Ada yang tahu Kiai Haji Nur Ali belajar sama siapa? Ya? Ya? Kiai Haji Marzuki bin Haji Mirsad. Bapak biar tahu Kiai Haji, ya, ini beliau belajarnya sama Habib Utsman bin Yahya. Ya, ada yang tahu sejarah itu? Ya. Jadi Kiai Haji Nur Ali, Kiai Haji Mukhtar Tabrani, Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Thahir Rahili dan ulama-ulama orang Betawi dulu ngajinya sama Kiai Haji Marzuki bin Haji Mirsad. Dalam riwayat Kiai Haji Marzuki Mirsad ini belajarnya sama Habib Utsman bin Yahya. Berarti gurunya habaib. Ya, makanya orang Betawi nggak bisa. Kalau dia nggak cinta habaib, berarti bukan orang Betawi. Betul nggak? Oh, orang Betawi tuh, ya.
Orang Betawi semuanya cinta habaib dzurriyyahnya Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini Allah Ta'ala tanamkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada dzurriyyahnya Nabi Muhammad. Kita ikuti baginda Rasulullah, kita laksanakan sunnahnya. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Selawatan sambil nunggu Habib Hanif. Sayang Pak ya, insyaallah beliau sudah sampai, dekat lagi sampai ya. Semuanya sabar nunggu ya. Insyaallah mudah-mudahan guru kita Al Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas nanti menyampaikan nasihat buat kita agar kita pulang dari sini bawa manfaat, bawa nasihat buat bekal kita dari dunia sampai akhirat. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat di muhadarah sambil nunggu Habib Hanif gasidah. Cik Allah. Ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi.